Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Rizky Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat serta kelas G yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan pada sesi satu ini. Saya sendiri Safira Zara sebagai moderator, penyajinya Hana Veronica, dan guru kameranya Siti Fajar. Baiklah, langsung saja kepada penyaji Hana Veronica, saya persilahkan. Di sini kami mengambil desa Merpati, Kecamatan Edelweiss, Kabupaten Lima, Provinsi Merak. Ada beberapa kelompok kami, ada saya sendiri Hana, yang kedua Safira Zara, dan yang terakhir ada Siti Fajar. Latar belakang dari desa kami yang ini. Desa Merpati salah satu desa di Kecamatan Edelweiss, Kabupaten Lima, Provinsi Merak, yang kaya akan keindahan alam dan warisan budayanya. Desa Merpati ini berada di lereng Gunung Agung dengan ketinggian sekitar 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi hamparan alam dan pegunungan yang menjadikannya sebagai permata tersembunyi sebagai potensi wisata. Desa Merpati sangat menjanjikan dan berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan. Mengingat lokasinya yang masih alami dan belum terlalu tereksploitasi oleh pariwisata massal, sehingga perkembangan di desa ini menghadapi tantangan seperti degradasi lingkungan akibat perubahan iklim atau kekeringan musiman, kurangnya sumber daya manusia terlatih di bidang hospitality, dan minimnya promosi digital. Namun dengan program pendekatan community based tourism, desa ini boleh dijadikan model wisata yang inklusif di mana masyarakat lokal menjadi pemilik utama asal wisata, di mana potensi alam dan budaya desa Merpati dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi hijau, pelestarian lingkungan, dan jika dikembangkan dengan baik, proyek wisata ini berpotensi menarik 5.000 sampai 10.000 wisatawan per tahunnya. Tujuan dari program yang kami buat, yang pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasi potensi desa untuk mengetahui secara jelas apa saja aset dan potensi yang dimiliki dari desa tersebut. Yang kedua, menyediakan data spasial yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan desa berbasis peta dan data nyata, bukan sekedar perkiraan. Yang ketiga, promosi dan pengenalan desa menjadi media komunikasi bagi wisatawan, investor, dan pihak luar yang ingin mengetahui potensi desa. Dan yang terakhir ada mendorong partisipasi masyarakat, yaitu melibatkan warga dalam pengumpulan data, validasi, hingga pemanfaatan data sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaga potensi desanya. Berikut peta administrasi dari Desa Merpati, Kecamatan Edelweiss, Kabupaten Lima, Provinsi Merak. Adapun data primer dan urgensinya, yaitu yang pertama, koordinat dan lokasi objek wisata. Urgensinya yaitu menentukan posisi spasial objek wisata secara akurat. Tanpa data ini, peta tidak akan menggambarkan potensi nyata di lapangan. Yang kedua, data aksesibilitas seperti jalan dan transportasi. Urgensinya untuk menilai keterjangkauan wisatawan, mempengaruhi strategi promosi dan prioritas pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, data primernya yaitu data fasilitas pendukung seperti homestay, warung, parkir, toilet, dan lain-lain. Urgensinya untuk mengetahui kesiapan desa menerima wisatawan, dasar untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, data primernya yaitu data sosial budaya seperti tradisi, seni, kuliner khas, dan kerajinan. Urgensinya menjadi daya tarik wisata budaya yang unik dan membedakan desa dari destinasi yang lain. Yang terakhir, data primernya yaitu wawancara dan fokus group discussion dengan masyarakat. Urgensinya mendapatkan informasi konseptual, sejarah, dan harapan warga, meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap program. Untuk data sekundernya yaitu peta dasar administrasi, yaitu dari EBI, batas desa, dan penggunaan lahan. Urgensinya menjadi kerangka acuan spasial atau peta akurat dan sesuai standar nasional. Yang kedua, data kependudukan dari BPS atau desa. Urgensinya menentukan target pasar wisata, misalnya wisata keluarga, edukasi, budaya, dan kapasitas sumber daya manusia lokal. Dan yang terakhir,
yaitu data potensi wisata. Urgensinya melengkapi teknologi objek wisata resmi sebagai bahan sinkronisasi dengan kebijakan daerah. Kegiatan saat persiapan, pembentukan tim kerja yang terdiri dari perwakilan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak lainnya. Yang kedua, sosialisasi dengan masyarakat desa tempati untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari program yang akan dilakukan. Yang ketiga, pengumpulan data awal, sekunder, terkait kondisi geografis, budaya, dan sosial ekonomi desa. Melakukan observasi langsung ke lokasi-lokasi potensi wisata. Yang kelima, pengelompokan potensi wisata berdasarkan kategori seperti alam, budaya, dan kerajinan. Yang keenam, analisis SWOT terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait potensi wisata yang ada. Dan terakhir, penyusunan laporan identifikasi potensi menjadi bahan untuk disampaikan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk mendapatkan masukan. Kegiatan saat pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk data primer, kegiatannya itu yang pertama menentukan titik survei lapangan, yaitu ada lokasi-lokasi wisata, alam, budaya, buatan. Yang kedua, fasilitas penunjang, homestay, warung, jalan akses, dan sebagainya. Yang kedua, menyiapkan instrumen survei, yaitu kamera untuk dokumentasi dan kuesioner atau wawancara untuk masyarakat dan pelaku wisata. Yang ketiga, merancang metode pengumpulan data, siapa yang diwawancara, tokoh adat, perangkat desa, atau pelaku UMKM. Yang ketiga, selanjutnya jalur perjalanan survei lapangan dan jadwal pengambilan data. Untuk data sekundernya, pertama mengumpulkan data dasar dan data resmi. Yang kedua, menyusun dokumen desa dan statistik seperti produk desa dan data kependudukan dan ekonomi dari BPS desa. Dan yang ketiga, identifikasi dokumen pariwisata dan lingkungan, yaitu data objek wisata resmi dari dinas pariwisata. Sekian presentasi dari kami hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hana selaku penyaji atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada pembahas satu, saya persilakan untuk maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Salawatilawah, absen 1. Saya ingin bertanya, apakah di setiap implementasi programnya ada pelibatan atau evaluasi dan monitoring terhadap masyarakat setempat? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembahas 1. Selanjutnya kepada pembahas 2, saya persilakan untuk maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimawati Putri, absen 34. Mungkin bisa ditunjukkan latar belakangnya. Nah, di latar belakang terdapat kurangnya SDM terlatih di bidang hospitality. Mungkin saya kasih saran saja, yaitu adakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam manajemen pariwisata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah argumen dan tanggapan yang telah diberikan oleh pembahas 1 dan 2, sekarang saya persilakan untuk penyaji memberikan jawaban atau tanggapan. Untuk pembahasan itu kita untuk setiap implementasi apakah ada evaluasi yang akan kami lakukan, itu memang idealnya akan ada selalu evaluasi, tapi kembali lagi kepada urgensinya. Jadi nggak setiap implementasi, setiap program yang ada itu akan kami lakukan evaluasi, tapi terkait ada urgensinya gitu di setiap implementasi program itu. Untuk pembahasan 2, baik, kami terima kasih buat sarannya yang akan dilakukan ke depan. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi dan juga penyampaian materi pada sesi satu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.